Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1994. Kehadirannya merupakan cita-cita luhur Jamiah Persatuan Islam dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai kelanjutan dari pendidikan tingkat menengah. Menjadi sekolah tinggi pertama di Jamiah Persatuan Islam, STAI Persis Bandung saat ini telah memiliki 5 program studi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Ekonomi Syariah dengan lebih dari 1.500 mahasiswa. Sebagai sekolah tinggi agama Islam swasta terbaik ketiga se-Jawa Barat, STAI Persis Bandung memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung milik sendiri, ruang kelas yang telah dilengkapi dengan media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium dakwah dan broadcasting, laboratorium tahfidz dan turot, laboratorium micro-teaching, laboratorium minibank dan Examart, student center, asrama mahasiswa, masjid, dan kantin. Untuk tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka pendaftaran mulai dari bulan Maret hingga Agustus 2021. Ayo, daftarkan segera diri Anda menjadi bagian dari keluarga besar STAI Persis Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat STAIP di rumah semuanya, gimana nih kabarnya? Udah lama kan kita nggak ketemu. Oke nih, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan program terbaru dari channel YouTube-nya STAIP. Nih buat teman-teman di rumah yang belum subscribe dulu ya. Terus jangan lupa komen dan video-video di YouTube STAIP ya. Oke teman-teman, nah program baru kita ini menceritakan nih, mengangkat tentang mahasiswa-mahasiswa STAIP yang berprestasi nih, baik di dalam ataupun di luar kampus. Nih, nama programnya yaitu Teh Inspirasi, temukan inspirasi bersama secangkir teh. Nih, bersama saya sudah ada salah satu mahasiswa STAIP berprestasi tentunya, seorang laki-laki, masih single juga nih katanya. Oke, pada penasaran nggak nih? Kalau penasaran, boleh dong kita kenalan dulu. Boleh. Ini boleh buka maskernya? Buka dong. Atau kita minum dulu tehnya. Boleh. Kita coba dulu ya. Oke, sahabat di rumah boleh nih bikin teh sendiri, minum sendiri bareng-bareng sama kita. Bismillah. Oke nih, bisa perkenalkan dulu nih gimana gitu? Perkenalan? Ya, perkenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Reza Miftah-Dinullah, mahasiswa PAI semester 2. Wow, masih muda ya, maba nih teman-teman. Tapi belum merasakan manisnya kuliah karena terus daring. Oh iya. Belum sempet nih ketemu tatap muka belum? Paling 2 kali lah. Kali? Iya. Kalau lihat teman-teman yang lain banyak tatap muka gitu. Kenapa yang karyawan? Karena saya karyawan, jadi jarang gitu. Beda lah. Oh iya, yang karyawan 1 minggu sekali ya? 2 minggu. Oh, 2 minggu. 1 minggu 2 hari. Jumat Sabtu kalau PAI. Oh gitu. Ya. Oke ini aktivitas Reza aja ya manggilnya soalnya Iya, masih boleh lah.
Ya. Masih muda ini. Aktivitas Reja saat ini apa nih selain menjadi mahasiswa di STIP? Alhamdulillah. Jadi ini juga alasan kenapa saya mengambil kelas karyawan di STIP ini, karena saya punya aktivitas sebelum kuliah ini, yaitu mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang dimiliki oleh jamiah kita di Banjaran, di MI Persis 119 Ciamerang, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengajar anak-anak di dalam pelajaran tahfiz. Insyaallah, hafizah teman-teman. Hafiz Hafiz teman-teman. Belum Hafiz ya? hafiz lah. Oh, Masih belum. jauh ya. Bapak guru juga nih. Tapi dengar-dengar Eja ini juga aktif ya di Mahad. Di Mahad ya, Ya. bisa. Saya juga salah satu mahasantri Mahad Al Jamiah di STIP Bandung. Alhamdulillah diberi amanah juga menjadi ketua mahasantrinya di sana. Oh gitu ya, Masya Iya. Allah sekali aktivitasnya padat gitu. Terus katanya di laboran juga ya, di lab Di juga. laboran ya, di lab STIP Bandung juga baru kemarin baru daftar, baru ikut bergabung. Alhamdulillah masuk ke tim kreatif dan sekarang juga diamanahi jadi ketua koordinator tim kreatif di lab STIP. Insya Allah sekali ya, udah ketua laboran, ketua mahad, guru tahfidz juga. Ciri-ciri mantu idaman nih teman-teman. Boleh ya, nanti kalau misalnya mau ngepoin Reja lebih lanjut, ketemu aja di PAI karyawan. Iya, kelas C, PAIC. Kelas C karyawan ya, semester 2 maba. Oke, ini kan tadi sesuai tagline-nya ya, bahwa kita itu ngobrol-ngobrol nih, ada secangkir teh, inspirasi bersama secangkir teh. Terus mahasiswanya berprestasi nih, pastinya Reja ini punya prestasi. Nah, sesuai ya yang ada di selempangnya, Reja ini merupakan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung. Nih, sejak kapan nih Reja menyandang gelar sebagai Duta Hukum dan HAM Kabupaten Bandung? Ya, alhamdulillah. Jadi pada tahun 2019 ketika saya menginjak kelas 2 mu'alimin, di Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran. Nah, jadi karena di saat mu'alimin saya juga ikut aktif di berbagai organisasi di internal dan eksternal di sekolah. Saya pernah bergabung di PMR, Palang Merah Remaja, juga di HIPOSIS, Himpunan OSIS Kabupaten Bandung. Karena saya juga dulu di mu'alimin itu diamanahi sebagai ketua Rijalul God, ketua RG. Kalau di OSIS ketua OSIS berarti. Ya, ketua OSIS. Nah, saya juga sempat aktif. Nah, selain itu juga aktif di Forum OSIS Madrasah Aliyah Kabupaten Bandung yang mempunyai sekretariat di MAN 1 Bandung di Ciparai. Nah, alhamdulillah semenjak bergabung di berbagai organisasi itu saya tentu punya relasi ya. Punya relasi teman-teman yang banyak dari berbagai sekolah, dari berbagai kalangan yang berbeda. Nah, pada saat itu ada salah satu teman saya yang di sekolah negeri, kalau tidak salah di Seman 1 Banjaran. Berdekatan ya? Dekat. Ya, Ya, jadi beliau itu mengajak untuk bergabung di dalam keluarga besar organisasi baru di Kabupaten Bandung itu namanya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Bandung. Nah, kebetulan dia itu mau mencari perwakilan dari Madrasah Aliyah. Jadi kan baru nih, otomatis baru ini lagi membutuhkan pengkaderan nih, lagi butuh anggota. Oh, jadi baru nih, biasanya kan anggotanya itu para peserta pelajar-pelajar dari pelajar sekolah negeri dari gitu. sekolah negeri. Nah, ada dari SMA, ada dari SMK, ada juga dari MA. Nah, dan kebetulan yang dari MA-nya itu saya yang dipercaya dan dipilih untuk menjadi perwakilan. Angkatan pertama gitu Angkatan ya. pertama ya, pada kalau tidak salah pengukuhannya itu tanggal 27 Maret 2019. Oh, berarti masih baru ya? Masih baru, sekitar 2 tahun kemarin lah sebelum datangnya si Covid itulah. Berarti kalau organisasinya tersebut udah lama, cuman kalau Manma baru bergabungnya di tahun 2019 jadi, gitu. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM itu memang sudah lama. 9 tahun yang lalu kalau tidak salah itu berada di Jawa Barat. Namun di Kabupaten Bandung baru terdiri itu pada tahun 2019 pada bulan Maret ya. Itu pertama. Alhamdulillah diajak sama teman itu, kemudian udah kamu ikut jadi perwakilan MA nih. Soalnya yang di SMA udah ada. Yang di SMA itu diwakili oleh pelajar
dari Seman 1 Banjaran, dari SMAN 1 Banjaran. Kemudian di SMK. Di SMK-nya juga udah diwakili sama yang sekolah pelajar di SMKN 2 Bale Endah. Oh, sekolah saya. Oh, sekolah Teteh. Iya, saya alumni SMK 2 gitu. Kenal mungkin Elvita. Elvita. Angkatan saya berarti angkatan 2020. kurang tahu Nah, tuh. diwakili oleh dia yang di SMK-nya. Nah, yang di MA-nya alhamdulillah diwakili oleh saya juga karena yang terdekat mungkin dari pusat aktifnya organisasi itu kan aktifnya pusatnya di Soreang, di jadi biar pemerintahan dekat daerah gitu ya. Jadi alhamdulillah di Banjaran. Padahal banyak gitu madrasah aliyah lain juga yang bergabung seperti Man 1 Bandung, padahal itu negeri. Padahal kan saya swasta. Juga ada beberapa madrasah aliyah di Soreang. Tapi alhamdulillah yang terpilih itu justru kita gitu yang di Persis. Nah, Sudah ini juga takdirnya sebenarnya. ya alhamdulillah. Jadi kalau dilihat dari keumuman semua anggotanya itu alhamdulillah saya beserta teman-teman yang lain itu menjadi salah satu atau satu-satunya yang mewakili sekolah Persis di organisasi tersebut. Satu-satunya di Muallimin Banjaran yang ikut bergabung gitu. Karena yang lain di MA negeri, MA swasta yang lain lah. Nah, forum itu teh ngapain aja sih gitu? Kegiatannya mungkin ya. Kegiatannya mungkin. Jadi mungkin kita bisa lihat dari namanya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Bandung. Nah, aktivitas kami mungkin karena pertama pas itu tuh angkatan pertama, jadi tidak ada yang jadi contoh. Karena kan belum ada sebelumnya di Kabupaten Bandung ya. Belum ada role modelnya gitu belum ya. ada role model, tapi kami ikutnya atau mengacunya ke Forum Pelajar Sadar Hukum yang ada di daerah lain, khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, tidak lain kegiatannya itu adalah sosialisasi tentang kesadaran mentaati hukum, kesadaran pentingnya menaati hukum gitu. Karena kita kan pelajar gitu. Nah, sedangkan pelajar itu terkadang tidak taat hukumnya, banyak yang gitu. belum cukup umur udah bawa motor ke sekolahnya gitu ya. Jadi jangan dipahami saya bergabung di EPSH HAM menjadi duta hukum dan HAM ini karena yang rame-rame kemarin. Jadi ada yang hina Pancasila jadi duta Pancasila. Oh iya. Ada yang yang di jalanan naik motor ugal-ugalan gitu ya. Ada yang naik motor ugal-ugalan jadi duta lalu lintas. Ya. Nah, jangan dipahami saya jadi duta hukum ini karena saya Melanggar sering hukum. melanggar hukum. Jangan dipahami seperti itu. Berbeda lagi itu mah. Nah, jadi kegiatannya sosialisasi mungkin sering yang terlaksana kemarin pada angkatan pertama saya di Care Free Day di CFD. Jadi sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan hak asasi manusia ini. Karena memang masyarakat Indonesia juga kadang banyak yang terlena gitu dengan masalah seperti ini. Nah, peran kami ini justru penting begitu. Setidaknya bisa mengingatkan, mengajak dan menginspirasi yang lain bahwa kita sebagai warga yang bernegara yang harus taat kepada hukum gitu. Berbangsa dan bernegara yang harus baik taat gitu ya. kepada hukum yang berlaku di negara kita begitu. Selain sosialisasi juga kami aktif di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung gitu. Sering bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan Kesbangpol, Kesatuan Bangsa Politik, Kemenag, Kemendikbud, Diknas dan lain sebagainya. Jadi kami ikut serta begitu. Ketika pemerintahan itu melaksanakan kegiatan, kami alhamdulillah sering dilibatkan gitu. Sering dilibatkan sebagai perwakilan organisasi yang ada di Kabupaten Bandung. Suka ngasih sambutan ini itu, dan tentunya tidak jauh itu tentang sosialisasi pentingnya kesadaran hukum. Nah, terus untuk kedepannya forum ini bakalan ngadain program-program apa lagi nih? Nah, kalau dari organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini, karena kemarin pas COVID, pas pandemi itu sempat vakum dulu. Jadi, ya, karena kan tidak boleh berkerumun ya. Jadi kita jarang kumpul secara langsung. Paling kumpul juga lewat virtual, lewat Zoom, lewat Google Meet. Nah, jadi dari kegiatan, dari program apapun yang dilaksanakan oleh kami sedikit terhambat. Nah, yang sekarang alhamdulillah saya itu sudah dimisioner dari generasi pertama, dari angkatan pertama. Berarti ngejabatnya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun dari 2019 sampai kemarin akhir bulan kemarin alhamdulillah dimisioner, dan sekarang sudah dilanjutkan sama yang generasi kedua. Alhamdulillah kalau dilihat gitu
saya perhatikan juga mereka makin lebih produktif dari angkatan pertama. Karena sudah lihat gitu ada contohnya iya, gitu karena ya. sudah ada contoh. Kalau yang pertama saya bingung nih mau mencontoh yang kayak gimana. Nah, kalau yang kedua kan enak, tinggal mencontoh ke angkatan yang pertama, kemudian Dan memperbaiki dan meningkatkan tentunya. Alhamdulillah sering saya perhatikan juga banyak kegiatan yang mereka lakukan seperti sosial kemasyarakatan, suka ada bakti sosial. Kemudian pas kemarin musim kemarau ada juga penyaluran air bersih, terus penanaman pohon gitu, penghijauan. Nah, intinya kami selalu berkontribusi dengan berbagai aspek yang ada di Kabupaten Bandung, baik itu masyarakat, pemerintahan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Tentu ini kami jadikan sebagai nilai positif gitu. Jadi tidak asal-asalan hadirnya kami di tempat atau dimanapun itu, tiada lain adalah untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Gitu ya. Oke, terakhir nih, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada nggak sih motivasi dari Reja untuk sahabat-sahabat Taipei di rumah gitu? Nah, ini mungkin ada juga suka ada yang bertanya gini, kan volume pelajar sadar hukum dan HAM itu yang didominasinya oleh pelajar. Karena saya juga kan dulu pas masih mualimin. Nah, bisa nggak sih mahasiswa ikut organisasi ini? Nah, ternyata bisa. Cuman yang bisa ikut organisasi ini mahasiswa itu harus alumni juga pas pelajar pas SMA-nya. Oh, jadi SMA-nya itu udah tergabung Nah, dengan iya, forum jadi ini nggak gitu. bisa sekarang udah mahasiswa tapi sebelumnya nggak ikut EPSH, tidak bisa ikut juga. Nanti bukan jadi duta tapi jadi dewan pengarah. Nah, kan sekarang juga EPSH HAM Jawa Barat itu diketuai oleh salah satu mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati. Oh, jadi dulunya bareng sama Eja, sekarang diangkat gitu. Nah, jadi iya, dewan jadi ini. teman-teman saya juga banyak di berbagai kampus lain, di UIN, di UPI juga banyak, dan sekarang masih aktif gitu di kegiatan-kegiatan EPSH, cuman menjadi dewan pengarah dan membimbing mengarahkan adik-adiknya yang sekarang aktif langsung gitu di organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini. Juga pada sahabat-sahabat mungkin alhamdulillah pengalaman yang saya dapat dari bergabung di berbagai organisasi, tentu salah satunya adalah mendapatkan relasi. Nah, dengan relasi ini justru menjadikan kita lebih menikmati rasa syukur kita kepada nikmat Allah. Oh, ini nikmat Allah teh banyak begitu. Nambah wawasan juga ya dari sana sini. Nambah wawasan gitu ya. pengetahuan itu. Kalau yang biasanya saya duduk di pesantren gitu yang belajar tentang agama tentang ini, dan ketika digabungkan dengan sekolah-sekolah lain tentu akan menjadi ada warna baru. Nah, juga hati-hati nih jangan sampai kalau dari saya yang basicnya pesantren itu ketika bergabung ke organisasi yang dimayoritasi oleh umum justru mereka terwarnai. Nah, ini jadi yang saya khawatirkan. Jadi kebawakan. Juga ini saya rasakan gitu. Kalau boleh jujur itu pernah beberapa mengalami pengalaman yang cukup masuk ke hati lah. Kan kita sering kumpul ya anak-anak. Nah, tentu di umum itu sudah lumrah yang namanya salam ini sama laki-laki perempuan, bukan muhrim gitu ya. bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram, bukan mahram. Ya sering gitu berboncengan dengan lawan jenis itu seolah menjadi hal yang biasa begitu. Padahal kan kami tidak kan, kami yang berasal dari pesantren tidak. Nah, ini peran kami yang mempunyai basic di pesantren itu justru tugasnya 2 kali lebih berat dari mereka. Kalau mereka hanya berdakwah gitu ya. Iya. Juga alhamdulillah saya juga pernah diamanahi untuk mengisi siraman rohani dulu pernah ada kegiatan ya pernah ada kegiatan di Balai Endah itu sosialisasi apalah. Alhamdulillah saya diamanahi, kamu isi siraman rohani. Alhamdulillah mereka juga bertanya-tanya, kamu asalnya dari mana? Ya ini jadi mengharumkan nama sekolah Persis juga yang penting asal jangan saya yang terwarnai oleh mereka gitu. Tapi kitalah yang mewarnai mereka. Nah, ini nilai-nilai dakwahnya harus dimunculkan. Pernah dulu pas kumpul itu ketika kumpul kan udah kumpul rapat terus bubar. Nah, mereka salam-salaman itu kan inilah biasa. Bahkan ada yang cipika-cipiki. Gitu ya. Pas bagian saya di terakhir saya sendiri yang gini.
perempuan yang ingin menyalami saya, tapi saya gini, dia langsung berkata apa, sok? Salim lo gitu. Ah, itu. Soalim pisan, astagfirullahaladzim. Ngupahan maneh gitu ya. Cing soalim itu cing teh. Terus gitu. Kemarin juga pernah hampir serupa lah dengan itu, kumpul, kemudian pas bubar sama salam-salaman, mereka biasa ada yang gini lah, biasa anak gaul lah. Nah, pas saya sendiri gini, dia bilang apa? Ah, lebay si Eja mah, astagfirullahaladzim. Jadi hikmahnya malah jadi apa? Harus banyak sabar ya. Ya, sabar, tentu harus punya bekal begitu. Kitanya harus kuat ya. Harus kuat, kalau kitanya nggak kuat ya nanti bahkan kita yang terbawa, terwarnai, justru nanti jelek kesananya. Meskipun aktif, percuma aktif juga kalau tidak baik mah. Harus menjaga alma mater, harus menjaga dari mana kita berasal, dari mana kita mencari ilmu begitu. Kalau di STIP juga saya sekarang alhamdulillah bergabung di rencana ke depan mau bergabung di KSR, Korps Sukarela. Jadi kalau di kancah pelajar di SMA, di SMP mah PMR namanya, Palang Merah Remaja. Nah, ini versi gimana nih? Nah, kalau di kampusnya itu namanya KSR, Korps Sukarela, tapi tetap masih dibawahi oleh Palang Merah Indonesia. Dan kedepannya saya akan bergabung. Nah, alhamdulillah gitu, jiwa relawannya juga masih terbawa dari pas dulu. Nah, jadi intinya teman-teman jangan takut untuk bergerak di organisasi. Ini tiada lain adalah untuk melatih kapabilitas dan kualitas di dalam diri kita. Kalau saya dapat hikmah dari guru saya itu taharrok fa innal harokata barokatun. Jadi bergeraklah karena di setiap pergerakan itu ada keberkahan. Jadi percuma sekarang jiwa muda ini kita anak muda, jiwa muda, punya semangat muda, tapi kerjaannya cuma rebahan, apalagi sekarang main HP gitu scroll ya? TikTok dan lain sebagainya. Jadi sudahilah. Jadi zona nyaman itu coba tinggalkan, kita bergerak. Tentu bergeraknya jangan asal gerak, harus yang mempunyai faedah, yang mempunyai arti buat masa depan begitu. Karena yang paling susah itu memulai ya, kalau udah jalan mah malah ketagihan gitu, asik gitu ya organisasi itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah teman-teman, mungkin itu saja episode perdana kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe nih channel YouTube-nya STIP, jangan lupa subscribe dulu ya. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan updatean video dari kita. Terus teman-teman juga bisa komen di bawah ini. Terus kasih kritikan lah atau saran, ini kita bagusnya bikin konten apa lagi ya, seperti itu. Kritik yang membangun. Ya, kritik yang membangun. Ya, misalnya kurang ini. Oh, pengen acaranya ada yang baru lagi, boleh ya, bisa tulis di bawah gitu. Terus buat teman-teman nih yang berwirausaha nih, anak-anak Eksya nih, yang pandai berwirausaha, kalau mau produknya dipromosiin bisa banget nih. Langsung hubungin aja nomor yang tertera di deskripsi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih ya kepada Eja yang sudah menginspirasi kita semua. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.